Kedatangan tamu apa sih? Apa sih? Kan kita sama Nah, dasar. Nah, jadi gini aja ya. Oke. Episode kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang pastinya keren sih. Dan beliau ini sering meluapkan aspirasinya melalui media cetak. Dan kadang sering turun ke jalan juga. Jadi bakalan pastinya menginspirasi orang banyak lah tentunya. Nah tapi masalahnya kali ini kan ada 3 nih host nih ya kan. Nah masalahnya kita ruang tamu kita ini nggak muat deh kayaknya kalau misalnya hostnya bertiga terus tamunya cuma 1 doang. Ya paling nggak tamunya 1, hostnya 2 lah paling nggak. Nah jadi berarti kita Maradeha 21. ya harus tahu ya. Pasti kalian semua mau jadi host kan pasti kan. Mau. Nah kalau gitu aku bakalan kasih challenge ke kalian. Apa tuh? Apa Nah, di sini aku ada cemilan. Jadi, nih coba deh. Apa tuh? Coba lu ambil. Ini. Kok banyak banget cemilan kita hari ini? Iya ada. Nah, itu cemilan khas dari kalau nggak salah itu dari Pulau Jawa gitu kan, salah satu daerah di Pulau Jawa. Nah, namanya itu ampo. Jadi ampo ini terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tapi tanah liatnya bukan tanah liat yang sering diinjek-injek itu ya, itu tanah liat yang dipilih yang emang yang bagus gitu kan. Dan ceritanya emang ampo ini emang cemilan untuk orang-orang yang zaman dulu itu susah banget nyari makanan dan segala macam. Belum dimakan aja. Tantangannya belum. Oh belum. Gagal. Enggak, maksudnya gini. Siapa 2 orang anggapannya yang berani makan itu duluan, itu yang bakal jadi host. Ayo. Bentar. Dari tanah. Iya. Serius dari tanah. Iya, coba deh Kak. Siapa mau duluan? Ayo. Bareng-bareng aja deh. Ya, boleh kalau misalnya ini. Aku lihat mereka dulu dah mau. Enggak mau. Ayo siapa yang kan mau katanya mau jadi host gitu, ayo. Kok pengeju sih? Enggak. Tanah ya? Tanah kan. Itu dulu ya. Ini belum makan. Coba lihat itu udah makan belum? Kok ekspresi mereka kayak sangat Gimana Jai? Hah? serius enak. Tanah. Ini beneran tanah, coklat gak sih? Coklat dari mana, coy? Itu. Najmi gimana Najmi? Itu anggur. Karena Rujai sama Nana berani makan, berarti mereka yang bakal jadi host untuk tamu hari ini gitu. Kayak langsung aja kita panggil kali ya. Nanti ini minggir dulu kali ya. Minggir dong, minggir dong. Angkatan rapper Ya, untuk penonton, untuk penonton semua tetap di channel podcast Ruang Tamu karena setiap tamu Punya cerita. Jadi guys, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang tentunya nanti bisa menginspiratif teman-teman atau para penonton yang di luar sana. Dan sekarang kita bersama Bang Alfi. Nah, mungkin kita bisa nih Bang kenalan terlebih dahulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Iya. Kalau tak tahu ya tak tahu. Ya tahu ya. Oke. Iya, mungkin bisa Bang kita kenalan dulu nih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan teman wabarakatuh. Alvin Nur Effendi. Alhamdulillah
Sekarang sedang berusaha untuk menjadi dosen di Wow. kampus Winantasari Banjarmasin. Dosen. Nah, sekarang juga aktivitasnya Ya. menulis di media tertentu, misalnya koran dan lain sebagainya. Mungkin itulah sedikit lah dari kita. Iya, iya. Iya. Berbicara tentang apa sih? Berarti mahasiswa juga kan pernah nih. Kalau dosen kan pasti sebelumnya mau jadi dosen perlu melewati rintangan mahasiswa ya kan? Ya, pendidikan juga. Pendidikan. Satu berarti kalau dosen S2 ya bang? Iya, betul. Alhamdulillah baru aja Januari kemarin baru selesai sidang tesisnya di tanggal 14 kemarin. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman ada yang mau wisuda tanggal 26 April di Winantasari Banjarmasin, jadi bisa barengan nih sama kita. Oh iya. Siap. Bagi teman-teman yang mau nantinya sedang bareng sama beliau bisa aja kan kontakkan. Oke, Nika. Pasti nih kan kalau soal dulu kan pernah jadi mahasiswa nih, Iya. pasti ada kaitannya dengan organisasi nih kak. Ya, kan terus kami lihat juga nih kakak itu ada latar belakang di organisasi juga gitu. Lihat-lihat di media sosialnya. Nah, gitu. Mungkin nih ada beberapa pertanyaan nih kan kak dari Oke. teman-teman nih Oke, yang boleh. ada di rumah Iya. mau terkait tentang kakak. Ya kan kak. Iya betul banget. Kalau kan manggilnya bang aja sih sekira enak. Iya, Gitu. boleh, Kalau boleh. iya pakai bang. Kalau kak kan khususnya cewek. Oh iya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Soal organisasi. Oke, organisasi guys. Beliau kan ya katanya gini pak, setiap mahasiswa itu pasti bakalan ikut organisasi nih. Di pengalaman kakak nih waktu ikut organisasi itu di kampus nih, gimana itu pak rasanya gitu? Oke. Bicara organisasi ya rasanya ya seperti kita bersosial seperti biasa ya. Tapi yang jelas garis besarnya organisasi itu membentuk sebuah karakter kita. Jadi dalam prosesnya kalau kita sungguh-sungguh mengikuti organisasi ya, insya Allah nantinya pembentukan karakter itu terjadi saat kita menjalani orientasi di organisasi apapun organisasinya. Pasti semua berlandaskan daripada bagaimana supaya kita bermanfaat ke depannya, khususnya di masyarakat. Iya betul. Itu sih seru kalau berorganisasi itu. Beda hal dengan kawan-kawan yang mohon maaf kupu-kupu kuliah pulang misalnya. Iya betul. Bukan kebukan terbang ya bang? Bukan. Iya. Nah, beda hal kan. Yang jelas organisasi kita bukan hanya duduk di bangku kuliah langsung pulang. Jadi ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan bisa dikembangkan di organisasi biasanya. Itu sih biasanya. Aku juga ngerasa gitu kalau waktu itu. Sekarang ini kan juga sama kuliah nih, Iya. ikut organisasi juga. Kalau ikut organisasi itu kayak bisa mengembangkan soft skill kita. Soft skill. Skill-nya ada di dalam diri ya kan? Ya betul. Kalau kita di apa namanya di kuliah aja kan kita tidak ada pengembangan diri di luar. Iya, Nah, nanti kalau pas udah kerja pasti kaget ya kan? Iya. Oke. Yang pilihan kerja gitu. Karena kebanyakan kan dunia kerja ya yang dituntut skill kita, bukan hanya IPK kita berapa biasanya. Iya betul banget. Nah, kalau IPK-nya tinggi tapi nggak punya skill, Yang ya kita kalah bersaing Iya, sama yang betul lain kan, gitu. iya. Betul. Ada juga beberapa nih mereka tuh lihat juga kan di media sosial kakak tuh kakak itu seorang aktivis gitu, aktif menulis di media cetak koran ya kan ya. Koran. Kemarin scroll juga nih. Iya. Apa latar belakang dia? Oh ternyata penulis koran juga. Iya. Keren banget itu. Salah satu apa namanya? Job tambahan kah? Bukan, apa namanya ini? Apa tuh? Kontributor lah, kontributor dari segi opini biasanya di salah satu media lah, media cetak kan. Yang kadang ya hari ini kan banyak teman-teman yang melupakan gitu. Iya. Melupakannya tidak se-excited Iya. yang seperti orang-orang dulu lah. Iya. Kalau orang dulu kan contoh banyak pejuang-pejuang kita dari segi kritisannya dimasukkan di sebuah tulisan. tulisan biasanya. Nah tapi kan katanya kalau hari ini kan ya kita punya media sosial, Iya. kita bisa nulis apa aja, Iya bebas ya bang. bebas. Tapi kan kalau kita nulis di media biasanya ya bisa bisa dipertanggungjawabkan biasanya. Nah, karena kan nggak sembarangan tulis biasanya. Iya. Soal Perlu tulisan. disaring lagi ya bang Betul, pemikiran disaring. kita. Ya tidak sembarangan lah kalau nulis kan, bisa kita pertanggungjawabkan. Itu. Terus bang kan
Abang ini terkait dengan penulis di media koran nih. Iya. Apa sih hal mendasar atau motivasi apa sih kenapa jadi mau menulis di media cetak itu? Oke, Iya, karena kan orang-orang kan bingung nih. betul. Cara pengen juga penulis di media cetak tapi bingung nih mulainya itu dari mana. Oke, mulainya dari mana? Iya. Betul. Sama. Kemana gitu Iya. ya tujuannya, nanti kalau udah bikin kata-kata tapi mau dicurahkannya kemana Ya gitu, kemana harus bingung. kemana gitu ya. Iya. Nah, motivasi awal kenapa jadi memulai untuk menulis di salah satu media cetak misalnya koran dan lain sebagainya, karena ulun pernah baca salah satu buku yang jelas menyebutkan di situ penting bahwasanya kita meninggalkan jejak. Oh. Iya. Nah, kalau kita meninggalkan jejak yang baik, Iya. otomatis kan orang akan mengenang kita dengan Iya. hal yang baik juga. juga. Tapi kalau kita menulis sesuatu yang buruk, Iya. mungkin kita akan dikenang dengan hal yang buruk juga. Iya. Nah, dari kata mengenang itulah saya pikir ya perlu ada yang namanya kembali lagi lah kita memperkenalkan sejarah-sejarah mungkin atau apa yang terjadi hari ini lewat sebuah tulisan. Nah, tapi awal muasalnya bukan tulisan opini sebenarnya. Saya memulai untuk menulis itu dengan puisi. Saja puisi. Jadi dulu tuh sering ikut lomba juga. Kami lomba Hampir, ya. Coba ternyata. Jadi karena sering diskusi dengan teman-teman terus membaca sejarah bangsa kita, ternyata bangsa kita lahir daripada pemuda juga yang memperjuangkannya. Dan kebanyakan seperti ya ini baju yang salah satu saya pakai ini kan Mabuk Junaidi. Nah, seorang pendekar pena kan jarang orang tahu lagi kan Iya sekarang. ya, sebenarnya juga tahu nih. Baru denger juga. Iya. Nah, ini kan salah satu pendekar pena lah. Iya, Disebut dengan pendekar pena karena apa? Karena dulu pada masanya beliau nulis di koran mengkritisi pemerintah. Mengkritisi itu bukan berarti kita mengkerdilkan seseorang atau suatu hal, bukan. Tapi bagaimana kita mengkritisi suatu hal itu membangun mindset yang baik kepada khalayak masyarakat khususnya. Gitu sih. Jadi motivasinya ya dari baca juga dulu kan, ternyata kita kenal dengan para pejuang dulu, pemuda-pemuda dulu kan erat kaitannya dengan tulis menulis. Nah, bahkan kan sadar tidak sadar sejarah kita menyebutkan bahwasanya ya ada zaman dimana kita baru mengenal tulisan, menulis di di batu misalnya. Nah, zaman apa tuh megalitikum atau apa kan? Salah satunya itu. Nah, pertanyaannya mau atau tidak kita hari ini menulis dengan fasilitas yang sudah ada hari ini? Yang tidak serumit Betul. dahulu. Iya, karena kan sekarang lebih mudah. Kertas bisa. Apalagi sekarang kan teknologi semakin marak nih. Lebih canggih juga. Iya, lebih canggih. Dulu kan kalau ngetik ya pakai alat ketik itu yang Betul. Mesin ketik gitu kan. sempat ngomong itu. Sempat tapi kan dulu lihat orang tua biasanya ngetik, kalau salah kan langsung diambil, dirobek, nggak bisa diperbaiki kan. Terus ada orang tuanya gitu. Ya, alhamdulillah orang tua juga salah satu yang pernah ikut andil mendirikan salah satu sekolah di Min, Mon sama di MTS juga salah satunya. Betul. Jadi ya buah itu nggak jatuh daripada pohonnya ya. Iya. Dari orang tua juga beliau yang Turun temurun. iya temurun. Jadi sebenarnya tokoh inspiratif kakak itu orang tua atau yang kakak bilang tadi? Iya. Kalau untuk menulis sih bukan orang tua. Kalau menulis, jadi ya kayak Mahbub Junaidi, terus Muhammad Hatta kan, dan lain sebagainya lah. Masih banyak lagi kan tokoh-tokoh pemuda saat itu. Tapi kalau sekarang kan motivasi untuk menulis ya karena sejarah itu ditulis oleh pemenang. Iya betul banget. Artinya siapa yang menulis itu pemenangnya. Iya. Mungkin begitulah motivasinya lah salah satunya. Dari kapan itu bang? Kalau boleh tahu tahun berapa terpikir mau menulis ini? Iya. Merasakan dari puisi tadi. Iya, betul. Iya. Kalau untuk menulis itu
Saya aktif Ya. 2019 sudah mulai aktif. 19. Kalau 2018 ke 2017 itu puisi lah pasti. Puisi. Terus sekarang sudah dari mulai 2019, 20 sampai sekarang ya coba untuk membuat opini lah. Karena saya rasa ya opini ini sangat penting kita bangun baik di media sosial. Kita punya handphone kan biasanya ya. Sekarang kan nggak lagi kita kirim lewat Kotak surat. iya kotak surat kan. Iya. Lewat ya? pos. Bukan. Pos. Pos ini. Pos, ya. Bukan lagi lewat pos kan, tapi sekarang lewat email langsung Cuma bisa kita punya tulisan misalnya 700 kata kan biasanya opini itu biasanya 700 kata kan. maksimal apa itu bang? Iya, itu sudah maksimal. Paling sedikit udah. Nah, itu opini biasanya. Kalau di Radar Banjarmasin mungkin salah satunya Radar Pos. Tuh. Berarti ini Kak, tulisan Kakak untuk saat ini untuk lingkup di Banjarmasin aja atau untuk bisa di Banjarbaru atau di kabupaten lainnya gitu ya yang Di luar membahas ini. nanti isu-isunya gitu. Iya, betul, Bang. Kalau biasanya kalau menulis sebuah isu dituangkan dalam opini atau yang sering dikirim di media cetak misalnya. Iya. Itu tergantung daripada hari ini apa isu terkini biasanya. Tapi tidak melepaskan diri daripada menulis itu bukan hanya tentang isu, Iya. tapi bagaimana di setiap tulisan kita itu dapat memunculkan stigma positif bagi masyarakat untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Nah itu kan gunanya opini gitu, bukan disalahartikan untuk membangkang terhadap pemerintah. Iya, iya. Bukan. Kritik pemerintah kan biasanya kita Iya. temuin. Iya, bisa. Kadang kita disebut pembangkang kan kalau Iya. sedikit-sedikit kritik, padahal enggak. Dalam tulisan itu kan yang jelas yang kita tawarkan itu sebuah konsep atau gagasan biasanya. Iya. Gagasan yang dimana yang perlu bukan yang tidak perlu kan yang berguna bagi masyarakat yang betul. yang Membangun sih, untuk membangun. Iya, untuk membangun. Dawan ya. Terus nih Kak, kira-kira nih waktu Kakak nulis nih ya kan, kan pasti itu membahas soal entah itu politik atau soal isu terkini nih. Iya. Kira-kira ada tantangannya nggak sih Kak waktu nulis gitu loh? Kalau tantangan sebenarnya banyak sih menulis ini kan tantangannya kadang tidak semua tulisan juga kan bisa diterbitkan di salah satu redaktur misalnya. Iya. Karena ya kadang juga ada unsur politik ya atau apapun itulah. Karena kan pasti di setiap tulisan biasanya juga ada kepentingan. Iya, betul. Nah, kepentingan kita sebagai penulis Iya. jelas ada edukasi di dalam tulisan kita. Iya. Ada juga selain edukasi kan sebuah konsep gagasan yang kita tawarkan. Iya. Nah, jadi tantangannya itu tadi. Cuma tantangan terbesar dalam hal menulis ya menurut saya kemalasan sih. Iya. Oh iya, Iya, betul banget. kemalasan ya sih. Iya. Makanya kadang orang memulai itu kan orang bingung bagaimana caranya memulai dalam hal menulis. Iya. Ya sebenarnya simpel, bagaimana kita mau menulis dan juga menghilangkan rasa rasa malas kita untuk Iya. memulai ya. Iya. Nah kadang itu. Ya, biasanya kan kalau mau menulis ini bang tergantung mood. Kalau Iya. mood kita Iya. kan buruk kan biasanya beda juga tulisannya ya. Iya, Iya, iya. betul. Pasti nggak nyambung. Tapi saya termasuk orang yang menolak prinsip seperti itu. Iya. Karena kenapa? Menulis itu bukan tentang mood Iya, sebenarnya. betul. Menulis itu ini kalau sejenis opini, kalau sejenis bukan yang novel lah. Iya. Kalau novel ya wajar lah. Iya, wajar, Kalau iya. wajar biasanya mengikuti mood misalnya. Iya, ngikutin apa mood. perasaan kita kan. Iya. Tapi kalau menulis opini, narasi, Iya. itu kan terkait dengan informasi yang kita dapatkan. Iya. Kita olah menjadi sebuah tulisan. Bisa. Nah, jadi menghasilkan sebuah gagasan. Wah. Gitu biasanya. Nggak Jadi sembarangan. iya, jadi nggak tergantung mood sih kalau Iya. buat narasi dan sebagainya. Gitu. Beda Kalau novel kan biasanya. Iya, betul. Kalau novel, puisi biasanya harus ngikutin mood, perasaan hari ini sedih ya. Biasanya tulisannya juga Sedih. tentang kesedihan atau perasaannya sedang berbunga-bunga, jatuh cinta misalnya. Ya nggak apa-apa Artinya sedih. tulisannya pun puisinya tentang hal percintaan biasanya kan. Iya. Itu kalau puisi biasanya novel biasanya. Ya, Betul. betul. Bisa sambil dimakan tuh bang. Iya, Ya, iya. boleh. Sambil. Sambil minum juga nih bang. Betul. Gitu. Iya iya. Cuma kalau kalau menulis ya tantangan terbesarnya itu tadi mood sih, dan juga kita harus melihat daripada berbagai perspektif Iya. tentang
tema yang akan kita angkat di dalam sebuah tulisan kita biasanya. Nah, terkait isu misalnya, isu hari ini kan isu sampah misalnya. Nah, kemarin saya juga ada tuh nulis misalnya darurat sampah di Kota Banjarmasin kan. Nah, sebenarnya dalam tulisannya pun tidak mengarahkan untuk menyalahkan siapapun, tapi yang jelas bagaimana membangun kesadaran, baik itu kesadaran pemerintah secara kinerjanya, masyarakatnya, organisasi yang ada di Kota Banjarmasin, kemudian itu harus saling berkolaborasi satu sama lain agar masalah sampah yang datangnya dari masyarakat bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Iya, betul banget. Gitu. Ya, saya minum dulu ya. Iya, sambil. Iya. Itu. Panen lagi nih Kak. Iya, boleh. Kira-kira nih waktu Kakak kayak bikin Tulisan. tulisan ya. Tulisan, ya. Itu biasanya ada target nggak sih kan, misalkan seminggu itu harus ada gitu kan? Iya. Kalau Diterbitkan. untuk diterbitkan biasanya kalau kita untuk proses penerbitannya di koran itu biasanya 2 hari. 2 hari itu kita ngirim hari ini misalnya. Nah 2 hari ke depan kemungkinan bisa terbit, bisa juga tidak kalau memenuhi standar daripada redaktur. Karena kan menulis itu biasanya ada aturannya daripada pihak redaktur biasanya kan. Coba ya di koran itu kan ada penjelasan di bawahnya. Kemana kita ngirimnya, biasanya lewat email dulu. Tapi kalau membuat tulisannya biasanya tidak langsung jadi hari ini biasanya. Nah tergantung daripada permasalahan hari ini seperti apa kan yang kita angkat. Misalnya kayak isu sampah kemarin, kalau nulis di opini pun di opini Radar Banjarmasin, sebelum ngirim kita juga cari tahu dulu permasalahannya seperti apa. Searching dulu. Iya, searching dulu kan. Sembarangan kan. Karena konteks tulisan yang kita buat saat itu ya memang kondisi apa isu jadi terkini hari ini, ya betul yang terjadi hari ini gitu. Itu kan. Nah beda hal kalau opini berkaitan dengan kita menulis memaknai sebuah ayat misalnya. Nah itu beda cerita lagi. Beda cerita cara kita untuk mengelola data dan informasinya hingga kita tuangkan di dalam sebuah tulisan. Nah, tapi yang jelas harapan kita kan dalam tulisan itu bukan hanya untuk dibaca, tapi bagaimana nilai-nilai positif di dalamnya bisa diamalkan di masyarakatnya. Misalnya masalah tulisan sampah itu kan, yang saya tulis, saya coba tulis itu ada pengelolaannya bagaimana, 3R, edukasi seperti apa yang harus kita tanamkan di masyarakat. Nah, tapi berbagi sedikit ya, ada salah satu yang saya baru sadari dalam tulisan itu kekurangannya. Misalnya gini, kolaborasi pemerintah, baik itu DLH, kelurahan maupun kepala RT, itu belum sempat saya tulis di tulisan saya sebelumnya tentang perihal sampah. Misalnya perlu ada kolaborasi pemerintah bukan hanya dengan pemuda ternyata, tapi dengan stakeholder seperti yang ada di bawah pemerintahan kita. Misalnya kelurahan dengan kepala RT misalnya, harus ada pembahasan mengenai bagaimana mengelola sampah bukan lagi di TPS-nya. Tapi bagaimana di setiap RT itu punya pengelolaan sampah tersendiri khususnya untuk memilah. Nah saya rasa itu kan belum pernah dibahas juga kan, belum pernah ditulis juga oleh saya pribadi dan juga kawan-kawan yang lain. Nah saya harap ya ini bisa didengar oleh pihak pemerintah terkait gitu. Jadi misalnya seperti ini, di RT kita, RT kita setempat misalnya. Nah, ini RT bukan ruang tamu ya. Bukan ruang tamu. Beda lagi. RT rukun tetangga lah. Rukun tetangga. Kepala RT-nya bagaimana mengajak masyarakatnya untuk memilah sampah itu. Jadi bukan lagi kita menyalahkan angkutan sampah yang lambat, bukan lagi. Tapi bagaimana di setiap RT punya satu tempat, khusus RT 12 misalnya. Jadi RT 12 itu orang buang sampahnya di situ. Terus tapi harus dikelola di situ juga dulu. Nggak usah 3R misalnya. Cuma 2 misalnya, organik sama non organik misalnya. 2 ini aja dikelola, dipilah di satu tempat itu, terus antar di TPA untuk diproses misalnya
kan sekarang kan dengar pemerintah sudah beli alat apa namanya penggiling dan lain sebagainya itu kan. Ya, bersampah. Nah untuk mengolah sampah. Nah jadi tinggal di TPA tinggal sampah yang kering misalnya sampah plastik seperti ini. Ya tinggal kita olah di situ. Kita masukkan kita di dalam mesin penggiling itu kan. Nah saya rasa itu lebih efisien gitu dalam proses pengolahan sampahnya. Jadi nggak ada lagi cerita tertumpuknya sampah di TPA ini misalnya, TPA A, TPA B misalnya banyak lagi gitu. Tapi coba kan kolaborasi stakeholder yang ada di pemerintahan. Nah itu sih saya rasa. Nah kemarin belum tertuang di dalam tulisan itu. Ya kurang ya Bang. Iya, belum. Jadi mungkin next nih bakal dimasukin gitu. Iya, mungkin bisa kita masukin. Kita harapkan pemikiran seperti ini bisa menjadi pertimbangan lah. Iya. Bagaimana pemerintah juga bisa untuk mengelola sampah dengan baik lah, dengan efisien tadi. Nah itu bagian daripada perjuangan kita dalam media tulisan tadi. Itu sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada ruginya kalau kita coba untuk nulis dan lain sebagainya kan. Itu. Ya mau nanya lagi nih Bang. Kan tadi kalau nggak salah dari 2019 nih sampai sekarang 6 tahun ya. Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Gak bisa ngitung saya cepat soalnya. Iya. 26 tahun ya. Itu berapa banyak deh nih yang tulisan yang telah dikembangkan atau yang ditulis nih Bang? Kalau untuk berapa banyak ya nggak pernah ngitung ya sebenarnya. Wah berarti banyak banget ya. Lumayan sih, karena ya itu sih kalau untuk bicara menulis ya bukan hanya di koran. Dulu tuh ada namanya Kureta, salah satunya tempat mahasiswa nulis biasanya. Kadang bisa juga kan tulisan itu kalau temanya relevan dengan hari ini misalnya diambil daripada untuk referensi tulisan. Ini ada beberapa tulisan juga kan awalnya opini. Kita nulis opini di salah satu media online lah. Nah, terus diambil, dimasukkan di di dalam karya ilmiah. Nah, kemarin itu ada karya ilmiahnya skripsi kemarin. Ada di Google itu saya lihat kan. Jadi nggak ada ruginya lah kalau itu memang bermanfaat kan bisa aja jadi bahan kajian lanjutan. Gitu sih. Jadi lumayan kalau untuk nulis ya lumayan banyak lah. Gimana banget. Ini mau nanya lagi Kak, kan tadi udah banyak nih nulis ya soal sampah ya, terutama yang ada masuk kan isunya sampah kan ya. Menurut Kakak nih soal isu sampah ini itu kira-kira selain pemerintah nggak sih atau masyarakatnya? Gitu? Iya kan? Kira-kira nih. Kalau bicara siapa yang salah, kalau menurut saya semua salah. Iya sama-sama. Kita sebagai masyarakat pun salah, pemerintah pun mungkin ada salahnya juga dalam proses pengelolaannya atau seperti apa. Tapi yang jelas isu sampah itu bukan ajang isu saling menyalahkan. Tapi bagaimana kita supaya introspeksi diri lah. Bagaimana sampah ini bisa merusak alam. Hari ini kan fenomena alam yang lagi rame nih kan. Di hulu banjir, karena di hilir banjir juga. Kalau hulu hilirnya banjir kan artinya tergenang lah semua. Apalagi kota 1000 sungai misalnya. Kita kan hari ini ya patut berbangga diri untuk mengemban kota 1000 sungai. Tapi dalam kebanggaan kita ya soal sampah, soal sungai-sungainya harus dirawat, harus dijaga gitu. Nah, jadi saya rasa tidak ada yang perlu disalahkan, tapi di sini bagaimana semua pihak, stakeholder baik dari pemerintah maupun kaula muda, organisasi kepemudaan, dan masyarakat khususnya bisa kolaborasi lah dalam mengelola masalah sampah ini untuk menguraikan karena sampah ini kan nggak bisa kita tolak. Setiap hari kita pasti ada aja berapa ton kan, hampir 1000 ton kan. Kita setiap hariannya menyumbang sampah itu. Menyumbang sampah untuk duit. Duit kan bisa masuk kantong.
Iya ya. Oke. Betul. Berarti pada intinya ya bukan salah siapapun, Betul. tapi perlunya kesadaran diri, kesadaran diri. Makanya kan tadi saya singgung perlu adanya kerjasama daripada Iya. pihak pemerintah tadi. Iya. Misalnya wali kota ada instruksi kepada kelurahan kan bisa instruksi kepada kecamatan instruksi kepada RT untuk memilah sampah di lingkungan RT misalnya masing-masing. Saya kira pemerintah perlu membuat sebuah percontohan, lewat sosialisasi misalnya. Kita harap ada satu RT atau ada satu kecamatan mungkin yang bisa mencoba untuk mengelola di RT-nya masing-masing. Walaupun kita tahu ada bank sampah dan lain sebagainya kan. Iya. Bagus sebenarnya itu kan dari dulu. Cuma sayangnya tidak terlalu dimaksimalkan. Iya. Kadang kan masyarakat juga malas untuk jauh-jauh buang sampah biasanya. Iya. Tapi kan kalau di lingkup RT-nya sendiri, ya mau nggak mau harus bersih kan, harus bersih gitu. Tapi kan siapa tahu kan di setiap RT itu adalah pemilahan khusus gitu buat sampah untuk masalah sampah ini. Paling tidak mengurangi lah. Iya, definisi mengurangi. Iya. Itu sih kalau dia sampah ini kan. Dan ini sangat hangat kan isunya. Iya. Sangat-sangat panas ya. Panas. Meledak. Ini. Baru aja kemarin kan malam minggu kalau nggak salah kan. Itu di Siring kan ternyata event besar ternyata meninggalkan sampah yang besar juga. Iya. Ya bahkan baru aja tadi. Iya. Kurang update banget, astaga. PK. Iya salah satu itu lah. Kemarin sih sama PK yang rame banget. Nah itu kan bentuk daripada ya saya rasa kurangnya kesadaran masyarakat lah. Iya. Mungkin oke lah pihak panitia nggak sadar gitu terhadap sampah yang berserakan. Ya, paling tidak kan masyarakat yang melaluinya. Kan apa susahnya kita lihat sampah berserakan ya kita misalnya beli ya karung lah harga berapa misalnya kan 3.000 atau 6.000 misalnya. Iya betul. Kita ambil ya paling tidak kan itu daripada untuk mengefek pemerintah juga atau masyarakat lah. Iya. Agar tertanam bahwasanya ya kalau kita lihat sampah berserakan ya kita jangan update status dulu menyalahkan siapa misalnya. Jadi bagaimana kita ambil kantong kresek kan kita buang ya sudah. Nanti baru kita laporan, Pak di sini tolong ini sampah berserakan dan sebagainya. Kalau yang kita lihat kan ya itu dipiralkan dulu. Baru dipiralkan dan saling menyalahkan dulu, baru ngambil sampahnya kan. Iya betul. Kalau menurut saya itu kurang efektif lah untuk menanamkan nilai-nilai rasa tanggung jawab terhadap permasalahan sampah lah khususnya yang hari ini kita hadapi bersama kan. Iya betul. Itu sih Malu-maluin dulu sadarnya kemudian. Tapi harusnya sadar dulu sih guys. Iya betul. Kesadaran diri itu perlu khususnya buang sampah. Karena kan kalau di Islam itu kebersihan kan sebagian dari iman. Nah, iya. Sebagian dari hidup ini. Mungkin aku mau nanya lagi nih Bang, kembali lagi ke pendidikan tadi. Terkait dengan dunia pendidikan nih, khususnya kan dunia perkuliahan. Terkadang kan mindset atau pola pikir orang awam nih beda-beda. Mending kamu kerja aja, ngapain kuliah, capek-capek, uang keluar. Kalau kerja kan dapat pemasukan, dapat uang, ya kan? Menurut Abang nih gimana menanggapi orang yang seperti itu? Kalau untuk menanggapi pemikiran seperti itulah, yang jelas kita bersekolah, berkuliah, itu kan bagian daripada untuk menanam karakter. Nilai-nilai kesadaran bahwasanya ilmu itu penting sih. Maka kan ada peribahasa lah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya sangat penting itu ilmu. Harus kita tuntut gitu, kita cari. Nah untuk apa? Ketika kita berilmu, kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik, atau yang buruk. Jadi kita bisa memilah. Nah ibarat jalan misalnya, kalau kita tidak mempelajari sebuah jalan, ini ada dua jalan nih. Kalau kita nggak mempelajari dua jalan ini, artinya kita nggak akan tahu kemana arahnya, misal tujuannya kemana. Artinya perlu kita pelajari dulu. Ya ibarat bersekolah, kuliah,
bagi saya kuliah bukan hanya tentang selembar ijazah, tapi tentang bagaimana kita mencari ilmu yang kemungkinan di kemudian hari itu bisa jadi membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Itu. Kalau misalnya kita tidak berilmu, kalau kita tidak punya pengetahuan khususnya, ya otomatis kita menjalani hidup ini ya apa adanya. Apa adanya. Yang salah kita kerjakan, yang benar kita kadang kita tinggalkan juga kan. Nah itu yang sangat ini kan. Artinya sangat penting lah kita menuntut ilmu. Nah, dan juga jangan lupa kuliah itu bukan hanya tentang gaya-gayaan. Kadang kan ada mindset yang gini, kalau nggak kuliah katanya nggak keren. Iya kan. Padahal itu salah sebenarnya. Harusnya kan kuliah kesempatan kita untuk belajar lah, belajar berpendidikan. Orang berpendidikan itu kan ya terlihat daripada perilakunya, bagaimana dia bersosialisasi nih, bagaimana hidup bermasyarakat nih. Nah itu bedanya kan. Tapi apakah salah mindset orang yang kuliah untuk cari kerja? Enggak juga. Tapi yang salah ketika dia sudah mencari ilmu, sudah punya pengetahuan, tidak mengamalkannya. Itu pasti banget. Iya, kurang tepat juga kan. Nah, artinya sedikit pun ilmu atau pengetahuan yang kita pernah pelajari atau kita ketahui ya amalkan. Itu sih. Artinya mindset terhadap dunia pendidikan ya jangan sampai mengurangi daripada esensi menuntut ilmu itu sendiri. Jangan sampai. Karena saya yakin orang-orang yang menuntut ilmu sudah dijamin. Nah, kalau dalam agama ulun kan agama Islam ya sudah dijamin. Sama dong. Sudah dijamin. Sama. Sudah dijamin. Ya, alhamdulillah. Iya, Nah, ada lagi nih Bang, menurut Abang nih terkait dengan pendidikan juga. Seberapa stabilitas sih pendidikan pada zaman sekarang? Karena kan kita melihat banyak nih pengangguran kan yang putus sekolah. Gimana itu Bang? Iya. Stabilitas pendidikan lah. Iya. Kalau pendidikan ya yang jelas bagaimana hari ini ya kita tidak menutup mata bahwasanya pengangguran banyak. Setiap sarjana kan setiap tahunnya hampir 1.000 misalnya satu kampus ini. Nah, kampus UIN, UNLAM misalnya itu kan hampir 1.000 setiap wisudawannya. Iya betul. Tapi kan tidak semua lulus langsung dapat pekerjaan. Ya kita tidak menutup mata itu. Tapi yang jelas kalau kita bicara dunia kerja, itu dunia kerja itu kan bukan hanya selembar ijazah tadi, tapi kita perlu skill juga. Nah kadang yang jadi masalah ketika kita kuliah, kita tidak, mohon maaf ya, bukan mengkerdilkan yang tidak berorganisasi gitu. Nah kadang kebanyakan kawan-kawan yang tidak berorganisasi malah terkungkung dengan pemikirannya bahwasanya cuma modal ijazah tadi dapat kerja, padahal enggak. Yang dibutuhkan skill. Skill ini kan pengalaman salah satunya. Prestasinya saat kuliah apa kan? Artinya apa? Gunakanlah ketika kuliah kita benar-benar memperkaya, selain memperkaya pengetahuan, pengalaman. Kan ada di kampus-kampus itu kayak magang. Iya betul. Apa namanya MBKM. Iya MBKM. MBKMB kan salah satunya. Ya ikuti. Pendaftarannya ketika dibuka kan magang kan gratis juga kan. Iya, ada beasiswa juga. Volunteer kan salah satunya. Itu salah satu cara untuk kita menghadapi dunia kerja sebenarnya. Kita mencari pengalaman sambil kuliah kan bisa gitu. Nah, tapi yang jelas bagaimana proses dinamika stabilitasnya hari ini dunia pendidikan ya kalau menurut saya dunia pendidikan tetap akan terus berlanjut gitu. Selama apa? Selama ya dunia ini masih tetap ada. Karena kan pendidikan ini kan tentang menuntut ilmu tadi. Dari dulu kan itu dari zaman Rasulullah misalnya atau dari zaman dijajah kan waktu itu. Kalau dulu kita sulit untuk bersekolah tinggi misalnya. Kalau sekarang agak mudah gitu. Tinggal kitanya aja lagi. Tapi ya jangan sampai kita mengkerdilkan tadi. Maksudnya kuliah ya bukan hanya untuk soal pekerjaan tadi. Ya jangan sampai dikerdilkan. Karena ya soal pekerjaan itu
beda cerita lagi. Ada cerita lagi. Kadang ya kita dunia kerja ya orang membutuhkan skill juga. Iya. Nah, itu kalau kita mengharapkan hanya selama berjasa ya mohon maaf gitu ya, agak sulit gitu kita bersaingnya. Nah, tapi bagaimana dunia pendidikan ini nantinya bisa melahirkan lagi pemikiran, membuka pemikiran kaum muda agar membuka lapangan pekerjaan atau menciptakan sesuatu kan. Nah itu sebenarnya sama yang lagi ramai ini kan, kampus terbaik ini kan bukan lagi di Amerika kan, Iya. Oh iya. tapi di mana? Kalimantan. Bukan, di Cina lah. Oh, di sini. Oh. Ada 5 kampus atau 6 kampus lah. Itu kan salah satu kampus yang hari ini jadi sorotan dunia. Karena ya sistemnya mereka menciptakan selain kita menuntut ilmunya, kita juga mengaplikasikan ilmunya. Iya. Nah itu yang mungkin yang perlu di kampus-kampus khususnya di Indonesia inilah harus kita coba aplikasikan juga seperti Cina kan. Jadi nggak salah tuntut ilmu sampai ke Negeri Cina. Iya, negeri Cina itu nggak salah sih. Hari ini kan terbukti dunia pendidikan yang lebih maju kan di Cina salah satunya. Aku kemarin dia ngeliat channel iSoSpeed kemarin tentang teknologi yang Bagian di Cina. keren banget. Iya. Itu kan salah Cina satu juga. Cina juga. Teknologi salah satu. Iya. Bagaimana orang pertanian aja kan hari ini drone untuk robot. untuk membantu pertanian kan. Luar biasa. Makanya ya nggak salah sih kalau banyak yang menyebutkan Cina itu ya 30 sampai 50 tahun lebih maju daripada negara-negara lain. Tapi ya semoga kita generasi muda ini bisa lah mengambil nilai-nilai positifnya daripada berita-berita yang di luar negeri kan, seperti Cina tadi kan, tentang teknologi salah satunya. Nggak bisa menutup mata kita. Iya, betul. Zaman kan yang ini salah satu. Oh ya. Itu sih. Mungkin nih Kak, pertanyaan terakhir nih ya, karena kita udah mau sesi terakhir nih. Gak kerasa ya? Kerasa banget. Iya. Sangat menginspirasi banget ya. Iya, kita hari ini. Rujay, silahkan. Mungkin aku mungkin sebagai penutup ini guys, mungkin bisa deh Bang kasih pesan atau pesan ataupun motivasi khususnya para pemuda yang ada di luar sana, untuk para penonton juga nantinya, yang dalam artian ke hal yang positif, bukan yang hal negatif ya guys. Terus jadi Bang, singkatnya ya, jangan bosan menjadi pemuda yang bermanfaat. Dimanapun kita diletakkan, jadilah pemuda yang berguna, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan juga negara kita ini kan. Karena ya bagaimana kedepannya negara kita, khususnya masyarakat kita ke depan, itu tergantung daripada pemudanya hari ini. Kalau pemudanya hari ini ya acuh tak acuh terhadap persoalan dinamika yang ada di sekelilingnya, ya otomatis ke depan akan lebih cepat hancurnya kan. Negara kita, khususnya masyarakat kita. Jadi ya jangan bosan jadi manusia berguna, bermanfaat, dan pemuda yang bisa ditempatkan di mana saja. Iya, betul. Oke, itu tadi obrolan kita nih bareng Kak Alti guys. Nah, betul. Sangat luar biasa ya hari ini Kak, untuk pembahasannya, entah itu tentang di organisasi, terus juga pendidikan, dan juga tentang sampah tadi ya Kak. Kalau kita bahas soal sampah kayaknya nggak ada habisnya ya di informasi ini ya Kak. Kasian kakaknya guys. Iya, betul banget. Jadi nih untuk teman-teman yang bingung mau mulai dari mana ya, aku nih biar bisa kayak kakaknya gini nih loh. Jadi teman-teman itu bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu. Karena yang seperti yang diketahui ya, kalau yang kecil aja itu bisa berdampak besar untuk apalagi hal yang besar, semakin berdampak banget. Iya, betul banget. Jangan meremehkan hal kecil ya kan? Iya, betul banget. Nah, itu sih Kak, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Terima kasih banyak. Iya, udah mau datang ke sini meluangkan waktunya, terus cerita inspiratif juga. Iya, sangat. Buat teman-teman juga terima kasih banyak sudah nonton sampai di sesi terakhir ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya. Nah, jadi untuk teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow Instagram podcast Ruang Tamu, and jangan lupa like, comment, and subscribe podcast Ruang Tamu, karena setiap tamu punya cerita. Oke. Bye guys. Terima kasih. Siap.
Sip.